Hai semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Suci Lestari Yuwana. Beberapa minggu lalu, saya berkesempatan untuk diundang sebagai salah satu reviewer untuk jurnal pengabdian kepada masyarakat di UGM. Nah, dalam acara itu, saya diminta untuk mereview sekitar 12 artikel jurnal tentang program pengabdian masyarakat dari berbagai macam kampus di Indonesia. Dan selama acara itu, saya berkesempatan untuk menyampaikan hasil review dan beberapa catatan-catatan umum mengenai menuliskan artikel jurnal untuk pengabdian masyarakat. Nah, video ini saya bermaksud untuk membagikan catatan-catatan umum tersebut dengan harapan mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit manfaat dan informasi bagi Anda yang sedang menulis artikel jurnal, terutama untuk program pengabdian masyarakat. Apa saja sih hal-hal yang perlu dipertimbangkan atau hal-hal yang tidak boleh dilupakan ketika menulis artikel jurnal untuk program pengabdian masyarakat? Dan apa saja sih mungkin kesalahpahaman begitu hal-hal yang seringkali menjadi salah kaprah begitu dalam menulis artikel jurnal untuk pengabdian masyarakat. Nah, di sini saya akan membagikan presentasi saya begitu di dalam event tersebut, di mana di presentasi ini saya membagikan beberapa catatan-catatan umum hasil review terhadap paper-paper yang masuk, artikel-artikel yang masuk mengenai program pengabdian masyarakat. Nah, langsung saja. Ada catatan umum yang pertama yang saya observasi itu terkait dengan perbedaan begitu ya, menulis jurnal, artikel jurnal dengan menulis laporan pengabdian masyarakat. Karena dari 12 artikel jurnal yang masuk itu, saya masih banyak justru menemukan tulisannya tidak berupa artikel jurnal, tapi masih formatnya seperti laporan, laporan pengabdian masyarakat. Padahal tentu ada perbedaan yang sangat signifikan antara kita menulis laporan pengabdian masyarakat dengan menulis artikel jurnal. Apa saja perbedaannya? Dari sisi logika tulisan yang dibangun. Yang pertama, kalau dalam laporan pengabdian masyarakat, itu biasanya kita menuliskan what we have done and how gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan. Di situ biasanya kita menuliskan apa program yang dilakukan, bagaimana program itu dilakukan, kapan dilakukan, di mana, bahkan kita juga menyampaikan laporan anggarannya. Nah, hal-hal ini tidak semua harus dituliskan di artikel jurnal. Karena kalau di artikel jurnal sebenarnya logika yang kita bangun dalam menulis adalah selain kita menuliskan apa yang dilakukan, yang lebih penting lagi kita juga harus bisa menuliskan apa yang kita pelajari. What do we learn from the program and how? Begitu. Jadi justru sebenarnya dalam artikel jurnal ini kita ingin bercerita hasil refleksi kita ketika sudah melakukan program pengabdian masyarakat itu apa ya temuan-temuan menarik atau apa ya refleksi-refleksi menarik yang kita lakukan selama program dan terkait dengan salah satu kajian dari topik program yang sedang kita lakukan gitu ya. Lalu yang kedua, kalimat yang dibangun. Nah, seringkali kalau dalam laporan pengabdian masyarakat, kalimatnya bersifat kalimat-kalimat yang eksplanatif, yang menjelaskan begitu ya, apa apa yang dilakukan selama program pengabdian ini. Sementara kalimat yang dibangun dalam artikel jurnal, selain kita membangun kalimat-kalimat eksplanatif yang memberikan berbagai macam informasi tentang program pengabdian masyarakat, kita juga perlu membangun kalimat yang bersifat reflektif. Dan dalam hal ini reflektif bisa menjadi hal yang bersifat apa yang kita pelajari, memberikan opini kita, termasuk juga memberikan argumen kita. Dan menurut saya perbedaan yang lain yang perlu ditekankan adalah target pembaca. Saya menemukan ada banyak penulis yang masih menuliskan kalimatnya dalam artikel ini seolah-olah yang membaca itu adalah komunitas internal akademik gitu. Seolah-olah ini dari menulis untuk dosen, untuk pihak rektorat atau pihak dekanat sebagai laporan pertanggungjawaban begitu ya. Atau mungkin kepada pemilik
pemberi hibah misalnya, atau dalam hal ini pemangku kepentingan. Padahal kalau dalam artikel jurnal kita juga harus mempertimbangkan audiens yang lebih luas, yaitu selain lingkungan akademik kita juga harus mempertimbangkan lingkungan publik gitu ya. Mereka yang memiliki minat untuk mempelajari topik yang sama dalam laporan pengabdian masyarakat. Anggap misalnya kita melakukan program pengabdian masyarakat di bidang literasi digital begitu. Nah, ketika kita menulis artikel jurnal, kita harus membayangkan tidak hanya audiens kita itu adalah mereka akademisi-akademisi yang sudah paham tentang literasi digital, tapi kita juga perlu membayangkan audiens yang lebih publik yang mungkin baru sedikit paham, belum begitu banyak tahu tentang literasi digital, sehingga kita masih perlu memberikan definisi, perlu memberikan kalimat-kalimat yang menerangkan beberapa informasi-informasi atau terminologi-terminologi yang bersifat khusus atau bersifat akademis begitu. Nah, catatan-catatan lain yang saya temukan adalah dalam ini ya penulisan artikel jurnal di event tersebut, sebagian besar paper itu memang menurut saya sudah berhasil menerangkan, memberikan eksplanasi tentang apa program yang dilakukan. Tapi masih sangat sedikit yang sudah bisa membangun refleksivitas. Masih sangat sedikit yang bisa menganalisis lebih mendalam apa yang bisa dipelajari dari program tersebut, atau apa yang bisa diperbaiki dari program tersebut, atau apa permasalahan sosial atau permasalahan yang lebih besar yang sebenarnya sedang ditanggulangi oleh program pengabdian tersebut. Lalu yang kedua, seringkali dalam artikel jurnal yang masuk ini masih minim evidence gitu. Tentu dalam program pengabdian masyarakat kita sudah menerangkan apa programnya. Tapi seringkali misalnya ketika kita menuliskan respons gitu ya, atau misalnya efektivitas dari program tersebut, kita tidak hanya cukup berhenti dengan mengatakan bahwa program ini berjalan dengan efektif atau program ini mendapat respons positif dari masyarakat. Tapi kita juga perlu menjelaskan, memberikan bukti lebih lanjut apa yang dimaksud dengan efektivitas itu. Misalnya, ada mungkin efektivitas ini bisa diberikan gitu ya dengan data-data yang bersifat kuantitatif, misalnya dengan melakukan hasil survei, memberikan hasil survei gitu ya, atau juga memberikan data-data kualitatif seperti misalnya memberikan kutipan-kutipan testimoni dari peserta yang terlibat dalam program pengabdian masyarakat. Tapi yang penting harus kita perhatikan adalah sebisa mungkin kita memperkuat argumen kita memperkuat posisi kita dengan memberikan evidence yang cukup. Nah, catatan yang ketiga, ini sebetulnya catatan yang minor, tapi masih sering sekali saya temui di berbagai artikel jurnal. Dan dulu saya juga sering banget kelupaan atau missing out tentang poin ini ya. Yaitu seringkali dalam artikel jurnal program pengabdian masyarakat kan tentu program pengabdian itu kita turun ke lapangan, ada banyak dokumentasi yang kita lakukan gitu ya, kita menaruh foto, banyak foto, lalu mungkin menunjukkan tabel-tabel atau charts gitu. Nah, yang sering kali dilupakan adalah menuliskan keterangan terhadap foto tersebut atau terhadap tabel tersebut. Karena di beberapa artikel jurnal yang saya review, saya sering menemukan ada tabel, ada foto, tapi itu tidak ada kaitannya gitu dengan paragraf di dalam tulisan tersebut. Akan lebih baik jika foto ataupun data-data visual ini kita satukan narasinya dengan paragraf yang sedang kita bahas. Nah, itu 3 catatan umum yang saya masih temukan dalam penulisan artikel jurnal program pengabdian masyarakat. Nah, berikutnya ini saya mungkin ini cepat saja ya. Mungkin ini ada beberapa mungkin menurut saya semacam tips gitu ya, mungkin semacam rekomendasi apa yang perlu kita perhatikan di setiap bagian jurnal. Bisa jadi ini bisa Anda tulis semua begitu, tapi saya rasa ini beberapa poin yang mungkin perlu dipertimbangkan. Misalnya di latar belakang. Seringkali dalam penulisan program pengabdian masyarakat kita langsung menulis
programnya gitu ya, lokasinya. Misalnya program literasi digital ini dilakukan di daerah Sleman, Jogja. Tanpa kita mendudukkan dulu, memberikan dulu pengantar, topiknya tentang apa sih ini? Literasi digital itu terkait tentang apa? Begitu ya. Nah, akan lebih baik kalau misalnya di atas itu kita sudah memberikan dulu pengantar, misalnya mengenai bagaimana adanya ketimpangan ketimpangan akses terhadap informasi digital, lalu ada ketimpangan terhadap kemampuan untuk menilai misinformasi begitu ya, dengan mengambil data-data survei yang ada. Nah, itu kita sudah sampaikan dulu di awal. Baru setelah itu kita membangun urgensi. Kita perlu juga menjelaskan mengapa sih penting melakukan program pengabdian. Misalnya dalam hal ini di bidang literasi digital, kita membangun urgensinya gitu ya. Bisa jadi kita bercerita bagaimana konsekuensi kalau kita terus-menerus membiarkan adanya misinformasi, kalau kita terus-terus membiarkan masyarakat tanpa misalnya tanpa diberikan forum-forum untuk memahami bagaimana cara memilah informasi dengan baik. Lalu yang ketiga, setelah kita membangun urgensi, kita juga perlu menyadari gitu ya, bahwa sebenarnya bisa jadi program pengabdian masyarakat ini bukan the first and the only gitu ya Pak. Mungkin sebenarnya sudah banyak sekali program di bidang literasi digital yang sudah ada. Ada baiknya kita juga menuliskan, memberikan sedikit review apa saja program-program literasi digital yang sudah ada begitu. Dan apa yang dari semua program itu apa yang belum dilakukan gitu ya, atau bisa jadi belum ada program di daerah terpencil misalnya, atau belum ada program untuk sekolah dasar misalnya gitu. Jadi kita harus menemukan celah gitu ya, yang bisa memberikan justifikasi mengapa program pengabdian masyarakat kita itu akhirnya penting untuk dilakukan. Nah, baru setelah itu kita bisa menceritakan bagaimana program pengabdian masyarakat itu dilakukan. Kita baru bisa menceritakan program kita. Program ini dilakukan di mana, tujuannya apa, dan bagaimana cara kita menganalisis program tersebut. Itu di latar belakang. Lalu yang kedua mengenai metode. Nah, seringkali saya menemukan banyak sekali kelemahan dalam penulisan metode karena metode ini seringkali mungkin dianggap tidak begitu signifikan. Padahal sebenarnya tujuan utama dari kita menulis metode penelitian adalah untuk membangun transparansi. Tujuannya adalah kalau ada orang yang menulis metode penelitian kita dan ingin melakukan penelitian yang sama, dia juga bisa mereplikasi penelitian kita. Begitu. Jadi ini semangat dari open science begitu ya. Jadi sebisa mungkin kita memberikan menuliskan metode penelitian kita serigid mungkin, sedetail mungkin, sehingga bisa istilahnya kalau ada orang yang melakukan penelitian tersebut, dia juga bisa melakukan atau mendapatkan dataset yang sama. Nah, yang pertama setidaknya metode penelitian itu dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah pengumpulan data, yang kedua pelaksanaan program pengabdiannya, dan yang ketiga adalah analisis dan evaluasinya. Di sisi pengumpulan data, kita perlu menceritakan planning-nya, bagaimana sih persiapan program pengabdian ini dilakukan awalnya, gitu ya. Lalu apa saja literatur yang digunakan, lalu bagaimana proses pemilihan subjek dan lokasi pengabdian dilaksanakan. Itu harus kita tuliskan dengan detail di awal, gitu ya. Lalu yang kedua adalah mengenai pelaksanaan programnya. Kapan, di mana program ini dilaksanakan, itu juga perlu kita tuliskan. Berapa jumlah peserta yang terlibat, berapa orang, berapa lama gitu ya. Nah, yang ketiga itu adalah analisisnya. Kita juga perlu menyampaikan bagaimana cara kita menganalisis program tersebut. Apakah ada metode evaluasi yang dilakukan, apakah ada survei, apakah ada FGD, apakah ada wawancara, begitu ya. Apa saja bentuk dokumentasinya, apakah video, podcast, foto, dan lain-lain. Dan yang terakhir, apa saja framework yang digunakan untuk menganalisis hasil dari program pengabdian masyarakat tersebut. Akan lebih baik kalau kita juga mendiskusikan framework mungkin yang sudah dibangun, atau kita juga bisa membangun framework kita sendiri di sini. Lalu yang berikutnya adalah struktur hasil.
Nah, ini juga hal yang saya temukan menjadi catatan umum. Seringkali hasil itu dibuat hanya semacam deskripsi narasi apa program yang sudah dilaksanakan. Dan di sini saya banyak sekali menemukan masih minim analisisnya, masih minim refleksinya, begitu ya. Jadi ini sedikit rekomendasi dari saya nih. Yang pertama, bagaimana program dijalankan. Saya rasa sebagian besar paper itu sudah menuliskan deskripsi mengenai bagaimana program dijalankan. Tapi mungkin yang belum banyak dibahas adalah analisis lebih lebih mendalam lagi. Yang pertama, yang kedua misalnya tentang apa kelebihan dari program ini, begitu ya. Nah, kita harus juga bisa memberikan opini atau argumen apa ya yang menjadi kekuatan atau hal baru yang bisa diterapkan di program ini. Lalu yang ketiga adalah apa impact, output, dan outcome dari program ini. Itu juga tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kita juga perlu menambahkan evidence, bukti-bukti untuk menunjukkan output atau outcome dari program ini. Lalu yang keempat, apa hambatan yang terjadi selama program? Nah, itu juga bagian dari ini kita ya, apa namanya, kesadaran diri kita bahwa tentu tidak ada sebuah program pengabdian masyarakat yang paling sempurna, tentu saja ada berbagai macam limitasi, dan ini menjadi sangat bijak kalau kita juga membagikan limitasi tersebut di dalam struktur hasil ini. Jadi kita menceritakan apa ya hambatan-hambatan yang terjadi, apa yang tidak bisa dilakukan dalam program pengabdian masyarakat ini, begitu. Nah, itu di poin 4 dan poin 5 ya. Lalu ada beberapa jurnal yang misalnya juga meminta kita untuk menuliskan struktur pembahasan, tapi ada juga yang hanya cukup di hasil. Nah, saran saya adalah silakan Anda melihat dulu gitu ya, jurnal mana yang mau Anda tuju, submit, dan Anda perhatikan struktur yang diminta apa saja. Apakah diminta struktur pembahasan atau tidak. Seandainya diminta struktur pembahasan, maka rekomendasi saya setidaknya ada 2 hal yang perlu Anda sampaikan di struktur pembahasan ini. Yang pertama adalah membangun diskusi yang lebih abstrak gitu ya, yang berusaha memberikan refleksi yang lebih general lagi mengenai program kita, begitu ya. Tadi misalnya apa temuan rekomendasi pertama, kita bisa memikirkan pertanyaan, apa temuan-temuan menarik selama program yang berkaitan dengan pengabdian masyarakat. Nah, bisa jadi di sini kita tidak hanya bercerita mengenai program pengabdian masyarakat di daerah kita saja, begitu ya, tapi kita juga bisa memberikan rekomendasi apa yang perlu dilakukan atau apa yang perlu dipertimbangkan seandainya program ini ingin direplikasi di daerah lain, ingin direplikasi dengan konteks yang lain, gitu. Lalu yang kedua, kita juga ada baiknya gitu ya, kita juga membawa diskusinya menjadi diskusi yang lebih besar. Misalnya tadi konsep yang kita bangun dalam program pengabdian masyarakat ini adalah mengenai literasi digital. Nah, bisa jadi di struktur pembahasan ini kita bisa mendiskusikan bagaimana program literasi digital ini berkontribusi terhadap misalnya isu digital divide gitu ya. Nah, itu rekomendasi yang pertama. Lalu rekomendasi yang kedua adalah kita juga perlu mungkin memberikan semacam rekomendasi kalau seandainya kita ingin melanjutkan program pengabdian masyarakat ini. Apa hal-hal yang bisa kita bangun, kita lanjutkan, kita follow up dari program pengabdian masyarakat gitu. Nah, ini kembali lagi kalau ada yang meminta struktur pembahasan. Tapi kalau misalnya hanya diminta hasil, saya rasa 2 hal ini tidak perlu dituliskan secara spesifik, cukup secara implisit, either di hasil atau di kesimpulan, begitu. Nah, ini juga sedikit rekomendasi terkait tentang kesimpulan. Seringkali misalnya kesimpulan itu hanya menuliskan ringkasan program, padahal kita juga perlu menambahkan ringkasan dari temuan argumen yang kita bangun dalam artikel jurnal itu. Dalam artikel jurnal ini tidak kita lupakan gitu ya. Dan yang ketiga adalah, nah ini yang tidak kalah penting, kalau dalam artikel jurnal riset penelitian itu ada further research agenda gitu ya. Apa sih pertanyaan-pertanyaan penelitian yang bisa kita lakukan berikutnya begitu untuk tema ini. Nah, kalau dalam program jurnal pengabdian masyarakat, maka saya rekomendasikan juga untuk menuliskan rekomendasi kajian atau program pengabdian masyarakat yang bisa dilakukan atau bisa di follow up dengan setelah adanya program pengabdian masyarakat yang kita lakukan.
gitu. Nah, mudah-mudahan beberapa catatan-catatan yang saya bagikan ini bisa bermanfaat. Jika Anda berminat atau ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai penulisan artikel jurnal, silahkan Anda bisa menuliskan komentar atau langsung menghubungi saya secara pribadi. Sampai jumpa di video saya berikutnya.